Selamat jumpa Bapak. Iya, selamat jumpa juga. Saya Suster Alexa, SMP. Saya dari Jakarta. Saya hari ini sudah berjumpa dengan Bapak. Ini adalah sebuah kehormatan. Amin. Saya anugerah juga. Sama, saya juga seperti dalam mimpi, tiba-tiba seorang suster ingin datang ketemu Opa. Seorang suster, ada apa kok bisa pingin ketemu Opa itu loh. Baiknya, jadi saya sudah lama juga ikuti vlog ke YouTube-nya Opa Gaul ya. Ya. Dan di sana kan banyak kisah menarik. Iya. Kisah kepedulian seorang Opa untuk banyak orang yang sangat membutuhkan. Iya. Lalu ada sebuah pertanyaan balik ke saya. Iya. Seorang Opa melakukan hal itu terus dan terus lagi, sepertinya kok nggak berhenti-berhenti. Dan refleksi buat saya sebagai seorang biarawati, saya dituntut untuk hal itu. Dan nampaknya saya belum sampai sejauh itu begitu. Maka saya bilang, ini ada kesempatan baik saya mau ketemu Opa. Apa sih motivasi atau apa sih inspirasi yang membuat Opa kok luar biasa sampai hari ini bertahan untuk terus memberi? Jadi gini, ini saya ini hari bisa begini itu karena perjalanan. Jadi saya ambil semua itu dari perjalanan hidup saya. Ya, dari kecil kehidupan saya sangat susah. Dari kecil saya udah ditinggal sama ibu. Jadi saya sekolah juga sampai SD kelas 4. Ya, pendidikan nggak ada. Ya, hidup di jalanan, jadi tukang parkir, jadi apa. Ya, kalau mau cerita panjang sekali lah kisah hidup saya di jalanan. Satu hari makan sekali, apapun udah pernah saya lakukan. Terus begitu saya punya keluarga, punya anak, ya. Tapi sebelumnya saya ngomong, saya ini sebenarnya satu keluarga besar saya agama Buddha, ya. Tapi saya punya 4 anak, cewek 3, cowok 1. Itu 3 Katolik, 1 Kristen. Bagi Opa tidak ada masalah. Apa yang kamu yakinin, jalanin aja, ya nggak? Satu itu. Jadi saya pingin anak saya nanti kelak udah gede, jangan seperti kisah hidup saya di jalanan. Saya harus berjuang. Minim mereka harus sekolah sampai S1 sampai S2. Akhirnya semua tercapai lah. Nah, jalan kan bisnis apa segala macam ini. Jadi saya pas kejadian COVID. Jadi kan banyak sekali yang susah ya. Saya lihat itu timbul satu. Ini mereka kok kayak saya waktu zaman saya kecil di jalanan. Ada yang anak-anak masih apa, bawa kantongan, ambil pungut apa gitu, bawa adiknya gitu. Makan, saya ingat, dia timbul ingin membantu. Nah, mulai dari itu, saya mulai berbagi. Tapi dalam hati saya juga berdoa dalam hati saya. Mana tahu suatu saat saya bisa punya yayasan satu. Akhirnya tercapai juga. Jadi saya sekarang sudah jalan 3 tahun lebih lah. Tapi kalau saya nggak tahu sekarang saya kok jadi seperti tadi saya ngomong sudah seminggu atau 2 hari kok belum pergi berbagi, kok kayaknya kurang sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang belum terpenuhi. Banyak orang pengusaha atau apa, banyak mereka semua grup besar sekali, apa sekali, tapi kan melalui tangan orang. Tapi kalau saya, kalau tidak turun sendiri, saya rasanya kurang sesuatu, kurang harus lihat sendiri. Iya betul, itulah ada betul-betul ada satu kebahagiaan waktu mereka terima, biar sekecil apapun mereka, wah itu loh bikin saya itu tidak akan berhenti di sini. Saya akan jalanin terus. Kalau Tuhan masih kasih saya sehat, panjang umur, saya tidak akan berhenti. Saya akan teruskan. Terus dan terus. Iya. Kalau saya mau tanya Opa, kita memberi pada orang
Ya memang pertanyaan saya ini bukan untuk orang balas jasa atau Iya, tidak, iya, iya. orang tua tidak mampu. Tetapi Opa memberi, terus terpanggil memberi lagi. Apa yang Opa inginkan dari orang yang menerima pemberian itu? Ya. Jadi gini satu. Yang nyata pasti Opa nggak mau lihat mereka susah. Bisa makan, bisa apa atau apa. Kedua, saya rasa saya berbagi begitu, satu buat saya ada satu kebahagiaan. Kedua, pasti banyak orang berdoa bukan untuk kekayaan saya. Minim mereka berdoa, Opa sehat selalu, panjang umur. Itu udah cukup banyak, terima kasih. Kadang-kadang saya spontan, orang bilang, Opa semoga sukses. Saya bilang, sukses nomor 2, yang penting kalian doakan saya sehat selalu, panjang umur, biar saya bisa ini terus. Ya Kak? Saya dari tadi itu dengar ada bunyi hewan. Yang paling menonjol ke burung, Ya. dan juga monyet kalau nggak salah. Iya. Nah, saya mau tanya nih Opa. Ya, Opa pasti beli dong Iya, burung iya, ya, iya. dan juga monyet itu. Ini hal yang menarik karena ini ada dalam satu kondisi yang membuat kita kembali ke alam. ya, Opa beli, saya selalu bilang bukan karena Opa punya uang, ya. tapi Opa beli itu apa karena Opa mau apakah itu karena Opa ingin menolong orang itu, atau kan memang Opa memang senang dengan hewan-hewan itu? Satu gini, satu saya sedang, dan ini kan banyak yang sudah langka, jadi saya coba bisa berkembang biak nggak? Memang saya hobi kalau Hobi, ikan apa segala macam, memang saya hobi. Jadi banyak jenis burung sama monyet yang udah di dunia udah agak langka. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa berkembang biak. Akhirnya betul, itu susah. Ada beberapa jenis yang paling susah, tapi tempat saya semua berhasil. Oh gitu? Ya, puji Tuhan mungkin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, ya. Aduh, itu lalu ini yang ada kisah yang baru saja yang juga menarik ya. Opa menolong 3 kakak beradik itu ya yang di Karangasem. Oh ya, Nah itu Opa bagaimana tahu mereka bertiga itu? nah gini, itu ceritanya saya timnya Opa ini dapat informasi ada 3 anak. Ini yang sudah ditakdir atau gimana? Bapaknya dulu ya meninggal ya. Bapaknya meninggal. Selang sebulan atau berapa ibunya meninggal. Dia punya 3 anak. Anak yang pertama 12 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga 4 tahun atau 5 tahun lah. Terus saya dengar katanya, jadi saya kesana, saya dengar itu, akhirnya saya kesana. Itu perjalanannya udah jauh nggak apa-apa. Di gunung itu, udah sampai di sana masih jalan kaki turun lagi. Berapa jam? Itu sampai di sana saya lihat, sedangkan yang paling besar cewek baru 12 tahun putus sekolah, yang kedua 8 tahun, itu yang satu 4 tahun loh nggak salah. Jadi kadang makan kadang enggak. Sebelum saya ke sana saya udah siapkan 3 bulan makanan, maksudnya sembakonya segala macam. Saya ke sana, saya sama tim langsung saya berangkat, jalan kaki lagi, turun lagi. Akhirnya saya kasih berikan. Saya juga pesan sama tetangga-tetangga, ya di ini nah. Karena apa? Masa umur 12 tahun udah jadi kepala, harus urus 2 adiknya lagi. Iya. Jadi waktu saya ke sana itu kadang mereka makan kadang enggak. Habis itu kan saya pulang. Sudah mungkin ada 4-5 bulan, tiba-tiba saya ingat, aduh, saya bilang sama tim saya bilang, ya ini gimana 3 anak ini? Ini kita bantu waktu itu cuma hanya 3 bulan loh. Ini udah lebih loh, ini kayaknya udah 5 bulan ada loh. Saya jangan-jangan nanti mereka nggak makan lagi, saya bilang. Udah besok kamu berangkat. Saya langsung suruh mereka besok berangkat. Tim saya suruh berangkat. Sebelum berangkat saya bilang, ini saya ada solusinya, saya ada jalan keluarnya. Di kampung itu pasti ada warung, ya. Jadi lu bawa anak itu, kalian ke sana bawa anak itu ke warung. Di warung itu kan banyak yang jual gula, jual beras, sembako semua lengkap ada.
udah kamu titip uang di warung itu, kasih tahu warung itu, anak itu bawa ke warung itu, kenalin sama yang warung, jelasin ke orang warung itu, pokoknya ini anak mau ambil gula, mau ambil apa aja semangkuk di sini, tolong dikasih, saya deposit taruh uang di sini. Nah, saya bilang kalau depositnya udah mau habis, kamu boleh kontak langsung ke timnya Opa. Ini jalan udah lama loh ya, sampai setahun juga. Jadi saya sudah tidak khawatir mereka tidak makan lagi. Sudah ada deposit Iya, deposit di tabung di sana. Ya nanti nggak tahu kalau karena ini kan banyak yang kita bantu ya, kan nggak bisa, kadang-kadang bisa lupa ya kan. Ya, nanti kadang-kadang mungkin suatu saat saya akan bisa. Tapi untuk kehidupan sehari-hari mereka sudah tidak mungkin kekurangan makan. Ada dua hal lagi yang saya ingin tanyakan ke Opa. Opa begitu luar biasa dalam hal berhadapan dengan keragaman. Bahkan dari keluarga sendiri. Opa Buddha dengan 3 anak, 4 anak ya. Ya, Mbak. 1 Kristen dan Protestan dan 3 Katolik. Iya. Dari rumah sendiri sudah ada toleransi tuh. Iya. Dan juga dalam lingkup karya Iya. juga tentu beraneka ragam Iya, juga. betul. Opa sendiri punya pandangan tentang toleransi itu seperti apa? Jadi saya rasa itu kita hidup itu di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Luar biasa. luar sebetulnya. ya. Sebenarnya ya kita betul-betul memang terjamin ya Kak. Jadi saya masih ada dengar katanya ya mau bangun gereja susah, mas intolerannya di mana. Jadi saya kadang-kadang bingung. Sedangkan presiden sudah di TV sudah betul-betul dicatat. Ini kenapa mau berumah doa aja kok begitu susah, ya Kak? Tapi saya mudah-mudahan ini semua tidak akan terjadi lagi lah. Saya Buddha, ini saya mau mana tahu bagi yang tidak intoleran punya mungkin bisa dengar Opa ini hari ngomong apa. 1, tentang Opa sendiri Buddha, anaknya Opa 3 Katolik, 1 Kristen. Ya saudara-saudara, bro and sis, bagi yang tidak intoleran, nah ini contoh Opa toleransinya ke diri Opa sendiri dulu. Nah ini terus staf saya kan lumayan banyak, agama Buddha, agama Hindu, agama apa. Saya sediakan mereka untuk tempat sembahyang juga ada. Nah jadi kenapa sih kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika Pancasila kok mau hanya rumah doa aja kok tidak diizinkan. Ya, kalau tahu bro and sis, sorry ya, bukan semuanya, mungkin ada yang intoleransinya. Coba dengerin Opa, apa yang Opa ngomong, Opa buktikan sendiri. Ini dari Opa keluarga Opa sendiri. Opa Buddha, anak Opa Katolik sama Kristen, kayak gitu. Luar biasa ya. Satu lagi yang tadi ada 1 kaos yang dipakai. Kalau mau memberi jangan pelit bro. Ya memang betul lah ya, tapi kita juga nggak bisa bego itu. Ya kadang-kadang sifat manusia kan lain-lain. Ya mungkin dia bukan pelit karena dia ya sanggupnya sekian ya nggak. Seharusnya yang lebih cocok bahasanya, jadi orang kalau ada lebih sisihkan sedikit lah bagi saudara-saudara kita yang banyak yang membutuhkan. Ya Kak, kalau kita ngomong pelit nanti kan banyak risiko. Ya Kak, soal berbagi nggak perlu banyak. Ya kalau ada lebih banyak ya kita bantu lebih banyak. Kalau memang kita sanggupnya sekian ya kita, yang penting dari hati kita ya semuanya. Dan yang terakhir tentu saya mau ajak. Tadi Jeki tanya langkah selanjutnya apa dong? Datang ke sini ketemu Opa mau apa? Gitu kan? Ya selain ya silaturahmi, ngobrol. Ya. Dan tadi kan saya sudah bilang Opa, Opa memberinya banyak, saya memberinya sedikit. Maka
maka saya bilang ya mungkin saya memberanikan diri Iya, Opa, iya, iya. mengajak Opa, ayo Opa juga membantu kami. Iya. Kebetulan saya ada Hmm, memperhatikan 2 tempat. hmm. Yang saat ini yang di Jakarta, oke, anak-anak saya sudah berjalan, masih terus berjalan gitu ya. Iya. Tapi yang sekarang ini kan di daerah yang pedalaman. Ya, Pertama di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ya, Itu di sana saya diminta oleh pimpinan gereja setempat untuk membuka asrama bagi anak-anak dari daerah pedalaman, iya, iya. sekolah di kecamatan, supaya ada asrama mereka tinggal. Ya. Tempat di mana mereka bisa dibangun keterampilan, Ya. juga pembangunan karakter, sehingga mempersiapkan mereka untuk kalau kelanjutannya mereka sudah punya bekal. Nah, itu yang pertama. Dan di Pulau Buru, Pulau Buru. Pulau Buru, Kepulauan Maluku, Ambon. Ya. Nah, di sana itu ada sebuah panti yang sudah ditinggalkan di zaman perang itu. Ya. Ya, terus udah terbengkalai semuanya. Iya, iya. Tapi waktu itu ada pimpinan gereja minta kalau boleh itu direhab supaya itu anak-anak bisa sekolah. Oh ya, boleh. Jadi kan saya tadi kan bilang yayasan saya kan yayasan pribadi. Saya tidak minta sumbang dengan sama orang, kan banyak minta sumbangan dari publik dari mana-mana. Kalau punya saya kan enggak, saya pribadi sendiri. Saya per bulan sudah ada budgetnya, tiap bulannya berapa. Tapi rupanya puji Tuhan ada teman-teman juga banyak yang sudah ikut support. Jadi kalau dapatnya banyak, ya saya berbaginya pasti akan lebih luas dan akan lebih banyak. Jadi nanti boleh suster kira-kira caranya gimana yang akan dibantu, nanti boleh suster kasih tahu timnya Opa cara gimana. Tidak akan saya tolak. Soal besar kecilnya soal kedua. Ya, yang penting saya tidak akan tolak kalau apalagi seorang suster datang ke tempat Opa, pingin ketemu Suster Opa. memberanikan diri. Ya, jadi itu buat Opa itu satu penghargaan, satu ada keistimewaan. Ya Kak, dalam mimpi pun enggak, mimpi masa seorang suster mau datang dari Opa. Ya, mengenai itu saya tidak akan tolak, saya masih ikut partisipasi. Kalau Francis, sekali lagi Opa mau kasih tahu, ini setahunnya Opa bertahun-tahun nggak pernah mimpi. Tapi kok tiba-tiba hari ini ada tamunya istimewa pakai banget lagi, seorang suster. Kalau dia nggak ketemu Opa, bicara langsung dengan Opa, dia nggak mau datang aja. Wah, ini satu, padahal Opa tampangnya seperti Nggak begini. apa-apa, Ya. saya sudah biasa. Jadi itu saya Artinya juga yang luar biasa. saya juga terharu dan happy dan senang banget. Suster tetap ingin ketemu Opa. Saya juga banyak terima kasih sama Sus. Ya, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai semua untuk orang banyak. Terima kasih. Amin. Tuhan ya. Amin ya.